Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, Yesus Kristus adalah pemenuhan apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Yesus Kristus adalah utusan Allah yang sungguh-sungguh memenuhi, membebaskan, dan menyembuhkan orang dari segala penyakit, tapi juga pikiran, mental, dan rohani yang keliru, yang sesat. Bantu kami untuk memahami Yesus sebagai Sang Juru Selamat penebus kami dan membebaskan kami dari segala macam penyakit dan disembuhkan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, ada sesuatu yang perlu kita cermati dengan baik. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita diajak untuk merenungkan bahwa padang gurun, padang belantara, padang kering. Anda bisa bayangkan padang gurun seperti apa. Mungkin Anda belum pernah ke sana, tetapi paling enggak padang gurun itu tempat kering. Enggak ada kenikmatan, enggak ada kesenangan. Hanya pasir, tidak ada banyak pohon satu dua, tidak ada air. Dan ini simbol dari situasi batin manusia juga. Situasi batin di mana ada tuli, ada bisu, ada lumpuh, ada berbagai macam penyakit. Ada malam gelap, kalau malam begitu dingin, kalau siang begitu panas. Jadi situasi yang ups and down. Ya. Nah, lukisan tentang padang gurun ini dalam bacaan pertama dikatakan akan berubah menjadi tempat yang basah, tempat yang sejuk, tempat yang subur, ada pohon. Ya, tidak ada lagi orang tuli, orang bisu, orang lumpuh. Ya. Nah, ini gambaran seperti ini, lukisan seperti ini bukan hanya nanti pada waktu kita meninggal, kita berakhir di surga dan segala macam. Betul. Nah, di sana tidak ada lagi binatang buas. Di sana tidak ada lagi pertentangan, konflik dan segala macam. Nah, nubuat perjanjian lama ini terpenuhi dalam diri Yesus. Allah memberikan putranya sendiri untuk membebaskan kita dari situasi keterbelengguan, situasi menderita, situasi yang tidak damai, situasi yang padang kering itu. Nah, itu dilukiskan dengan begitu indah dalam kitab Nabi Yesaya bab 35. Ya. Ada air, ada kesejukan, ada keselamatan, orang-orang diselamatkan, orang berdamai dengan binatang, dengan siapapun juga. Saudara, bacaan Injil hari ini juga menunjukkan bahwa beberapa orang mengusung orang lumpuh. Ya, orang lumpuh diusung bersama-sama, ada kolaborasi, ada kerjasama, ada gotong royong untuk membebaskan orang itu dan menyerahkan kepada Yesus. Kebersamaan itu adalah kekuatan. Kita saling tolong-menolong, kita saling mendengarkan, kita saling menguatkan, dan kita membawa orang itu yang sakit itu kepada Yesus supaya disembuhkan oleh Yesus. Nah, sakit penyakit itu bukan hanya dalam arti fisik, orang lumpuh, ya, sakit kanker, sakit apapun. Tapi harus dilewati, ada tahapan. Sakit fisik bisa, tetapi juga bisa sakit mental. Cara pikir, cara pandang yang keliru, cara pandang yang menyalahkan orang lain, cara pandang yang sikap-sikap batin yang negatif terhadap segala sesuatu. Mental mindsetnya, cara pikir itu harus kita lihat. Mungkinkah saya berpandangan negatif pada orang lain? Mungkinkah saya hanya mengutuk, memarahi, benci, marah, dan seterusnya? Itu yang harus kita ubah juga. Lebih dalam lagi adalah karena dosa. Dosaku mungkin mengalahkan orang lain, menyalahkan orang lain, berbuat salah kepada orang lain, marah-marah, benci, memukul, dan seterusnya. Ada banyak hal. Jadi ada lapisan-lapisan yang membuat kita harus sadar bahwa bukan hanya sakit fisik, tapi juga sakit mental. Kita omong marah-marah, kasar. Tapi juga rohani, kita tidak ke gereja, kita tidak mengaku dosa. Kita tidak meminta sakramen pengakuan dosa. Ya. Jadi ada lapisan-lapisan yang harus kita bereskan. Dan gereja memiliki sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa untuk melepaskan orang dari belenggu-belenggu dosa, belenggu kejahatan, belenggu kesakitan. Dan itu melekat setiap kali saya ngomong kasar, ngomong kotor, itu melekat dalam diriku dan melekat pada orang lain.
dan itu harus dihapuskan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita melihat hidup kita dalam kerangka yang lebih luas. Dalam masa Advent ini kita melihat cara pikir kita harus kita benarkan positif, benar, mulia, kudus. Karena itu akan mempengaruhi pikiran tubuh kita, raga kita, badan kita. Jadi itu disembuhkan oleh Yesus, datang untuk menyembuhkan bukan hanya penyakit fisik, juga penyakit mental dan penyakit rohani. Bersyukurlah kita punya Yesus yang diutus oleh Allah. Tidak cukup hanya sekedar kesembuhan fisik, tetapi melihat pribadi kita, seluruh diri kita, seluruh keselamatan dalam kerangka yang lebih luas. Kerangka fisik, kerangka mental, kerangka pikiran, tapi juga kerangka rohani. Jadi mengapa kita sering banyak berdoa? Supaya kita mempersembahkan, jadi seperti orang-orang yang menggotong orang lumpuh, diserahkan kepada Yesus. Demikian pun aku menyerahkan hidupku kepada Yesus, supaya Yesus yang menyembuhkan aku, membebaskan aku, menyelamatkan aku. Ya, jadi para saudara, mari kita melihat hidup kita lebih luas. Ya, masa Advent ini. Coba pikiran-pikiran kita negatif, kemarahan-kemarahan kita, cara pikir ambisius, ya, mau menang sendiri, mau hebat sendiri. Ya, itu menyebabkan kita menderita. Bagi orang lain, bagi kita, bagi siapapun juga. Kemarin ada orang bercerita tentang seorang yang sangat ambisius, ya, ingin memiliki segala sesuatu. Tapi dia tidak sadar bahwa kemampuan finansialnya sangat lemah. Tapi akhirnya utang dan utang ratusan juta. Tetapi dia mau dibantu pun susah. Karena menimbulkan mentalnya itu salah, gitu loh. Jadi mari kita saudara, dengan terus berdialog dengan Yesus, dibimbing oleh Yesus, memiliki pikiran yang benar, memiliki pikiran yang saleh, yang kudus, yang baik. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat mengecam Yesus karena menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya. Dan mempunyai gambaran yang keliru, seolah-olah Tuhan tidak bisa menyembuhkan segala macam. Yesus mengatakan orang bisa dibuat dari batu karang, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Nah, ini satu pandangan yang benar sehingga kita bersujud kepada Tuhan, datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pemikiran yang jernih, yang jelas, yang benar, yang kudus, sehingga hidup kita menjadi damai. Ketidakdamaian dalam diri kita karena kita berpikir yang keliru, yang tidak tepat. Maka mari kita bergaul dengan Tuhan, mari kita membuka kitab suci, mari kita datang kepada Yesus sehingga pikiran kita benar, hati kita benar dan kudus. Tuhan memberkati Anda semua di masa Advent ini untuk mencari kebenaran, kekudusan, kebaikan dalam kacamata Tuhan. Dan memberkati Anda semua dalam Bapa,